Ini tanggung jawab para orang tua ya, termasuk anak-anak saya yang sudah menikah kemudian memutuskan untuk hamil, tidak terencana untuk hamil kedua gitu ya. Terus, marahnya terhadap janinnya atau marahnya terhadap bayinya, kan ibu tuh belum, siap untuk yang kedua. Hei! Pertanyaan besarnya adalah tadi pelupa adalah pilihan Hah? perilaku untuk memilih seperti itu. Ya, perilaku, sikap, Perilaku, sikap, Ya. dan itu dipilih secara sadar. secara sadar, Kalau dari behavior. janin gimana dong? Nah, yang tadi aku bilang sebenarnya ini tanggung jawab para orang tua ya, termasuk anak-anak saya yang sudah menikah kemudian memutuskan untuk hamil, tidak terencana untuk hamil kedua gitu ya. Terus marahnya terhadap janinnya atau marahnya terhadap bayinya, kan ibu tuh belum siap untuk yang kedua. Hei, yang berbuat loh. Oh iya ya. Kan memang dilalah mungkin. Dilalah piye. eh, Pada saat kita melakukan hubungan suami istri, kan dua-duanya sadar dengan kondom dan dong. bocor misalnya, mungkin dong terjadi, tidak direncana. Bisa, Bisa. Nah, bisa jadi. Tapi apakah pada saat ini kita nggak ngomongin keimanan lah ya. Ya. Apakah pada saat si ibu kemudian hamil, si anak yang minta, kondom bocoro yo, Biar aku jadi. biar aku gitu. jadi enggak Oke. lah gitu. Jadi apapun ketika sudah terjadi, pilihan untuk Iya. itu sikapnya untuk menyikapi Sikapnya itu. Oke. memang perlu untuk sadar, ya ini pilihanku, pilihan kita gitu. Kenapa sih saya mau ngomong ini? Karena stres pada janin itu bisa terbawa sampai si janin ini menjadi bayi, bayi ini menjadi batita, batita ini menjadi balita dan seterusnya. Dan jarang sekali masalah psikologis itu diselesaikan Ya, dengan ya. begitu saja. Ya. Nih, saya sampai gini ya. Kenapa? Karena pada hipno begitu ini terus trans. Nggak sesimpel itu, bro. Gitu. Jadi tentang stres, kemudian kurang tidur, ini juga bisa menyebabkan ibunya. lupa. Ya ibunya, ya bapaknya, ya kita Oh, oke. yang sudah dewasa. Misalnya, oh aku sehat. Tapi kemudian sekarang gen A ya, sekarang udah dari gen Z balik ke gen A kan. Serah deh. Oke. Nah, apa aja deh itu ya. Tapi kan kemudian tidak kurang lah ya. Kita bilang kalau tidak nanti negatif nih Mbak Okto gitu ya. Kurang memperhatikan kualitas dari tidur. Ya. Kalau kuantitas kemudian tidak tercapai, alasannya adalah ya kualitas. Padahal kualitasnya juga buruk. Karena rokok misalnya. Karena Gadget. nggak rokok tapi vape. Kemudian timbullah gastritis, timbullah GERD, kemudian ada screen time setiap mau tidur. Karena me timeku cuman bisa waktu mau tidur, mainlah TikTok lah, IG lah segala macam yang itu mempengaruhi kemampuan mata dan otak untuk beristirahat. Berat banget ya bahasanya. Iya. Dan ada klotak. Iya, siapa sih kuwi sing klotak-klotak? Nggak berani nyinggung saya. Oke, nggak. Khususnya nggak siaran. Bukan aku loh. Terus pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk. Ya, pola makan yang buruk. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan. Ini penting. Jadi lagi-lagi saya tidak mau menuduh gitu ya. Yang minum alkohol tuh semuanya buruk. Ya tentu saja tidak gitu ya. Tapi dari Harvard Publishing lagi nanti ada profesional sekali. Dinyatakan bahwa wanita itu hanya boleh 1 gelas 150 cc sehari alkohol. Kalau laki-laki 2 gelas. 300 cc. Tidak bisa akumulatif. Maksudnya? Misalnya gini, 7 hari gue nggak minum alkohol, hari ke-8 berarti berapa tuh bro? Gitu. Oh iya. Nggak bisa. Iya. Ya gitu. Nah, kenapa begitu? Saya mau mengingatkan nih, kalau memang oke lah, kan sosialita kok gitu, hanya untuk sosial aja kok, baik rokok, vape, alkohol. Tapi kita perlu ingat sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan itu beresiko pada kesehatan. Baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dan kalau ada apa-apa terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental yang
paling terpengaruhi atau yang paling beresiko untuk bertanggung jawab baik finansial maupun ikhtiar itu usaha untuk sembuh adalah dirinya sendiri. Oke. Nggak ada tuh bosnya, nggak ada tuh sahabat karibnya, nggak ada koncoplek, nggak ada, bahkan sebenarnya tidak ada tanggung jawab yang mesti ditanggung oleh orang tuanya, saudaranya. Tapi karena saya kan masih gen sandwich nih gitu, jadi saya mengajarkan anak-anak saya untuk ya kalau saudaramu sakit ya kamu perlu untuk datang, ngopeni, ngurusi dan lain sebagainya. Perlu kan, bukan tanggung jawab. Bukan wajib Bukan ya, wajib, tapi ya. perlu. Bagaimanapun karena Jowo ya, mungkin kalau sekarang anak Jowo yang Cino, yang Belanda, yang Prancis memahami hal yang berbeda tentang keluarga ya, itu kita bicara di topik yang berbeda. Tapi ini hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa menjadi pemicu atau awal dari sikap atau perilaku pelupa. Jadi sebenarnya kita ingat, tapi kita berusaha untuk tidak mengingat atau bahkan melupakan karena kita punya pengalaman buruk. Misalnya kalau untuk makan, ngapain Mbak Okto? Melupakan makan, ya. Jangan lupa bahwa ada seorang dewasa deh nih, nggak usah yang anak-anak ya, dewasa makan keselak duri ikan. Oke. Kira-kira mau makan ikan lagi nggak? Enggak. Dia berusaha untuk aku nggak mau makan ikan. Begitu dia suatu ketika makan ikan, ada kecenderungan kalau ditanya kamu tadi makan apa, dia tidak mau mengingat aksesnya itu adalah yang keselak duri, bukan makan ikannya. Sehingga dia bilang, apa ya tadi makannya, lupa aku. Oke. Jadi merasa, oh aku pelupa. Padahal secara sengaja pikirannya, subconsciousnya dengan consciousnya bekerja sama untuk melupakan pengalaman buruk yang keselak duri ikan itu. Oke. Make Kalau sense, nama, nama kan sering lupa nama misalnya gitu. Lupa nama. Nah, ini sering terjadi di aku ya. Nah, itu bukan ingin melupakan si orang ABC dengan nama ABC itu ya, tapi karena stres yang berlebih atau overload terhadap kapasitas bejana memori sehingga menjadi luber gitu. Jadi dia tidak berusaha melupakan namanya, tapi bejananya sudah terlalu penuh. Itu kenapa pada saat kita terapi gitu, Mas, saya sering menganjurkan yang sudah selesai. Kan adanya di belakang. Kalau kamu sudah siap untuk melihat ke belakang, baru lihat ke belakang. Kalau belum, lihat aja ke depan. Nggak usah sotoy untuk merasa wah atau menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk melihat ke belakang, padahal belum waktunya untuk melihat akses yang belakang.